Suatu hari kakak diajak makan di sebuah rumah makan Korea. Nah, ternyata yang mengajak makan kakak juga kurang paham cara makan Korea. Apalagi kakak tidak pernah masuk ke rumah makan Korea yang begitu bagus, dan kakak juga nggak tahu cara makannya bagaimana. Kakak pikir makannya biasa aja. Ternyata ketika kami memesan, makanannya datang, muncullah sayur-sayuran. Ada selada, ada wortel, ada ketimun, ada bengkoang, dan itu mentah. Lalu datanglah aneka macam bumbu. Lalu datanglah aneka macam salad. Waduh, kami jadi bingung ya adik-adik ya. Ini caranya makan bagaimana? Lalu datanglah satu tempat besar yang isinya daging mentah, lalu ada sawi, ada sounnya, dan diletakkan di atas tempat kompor yang panas. Lalu ya kompornya dihidupkan. Wah, kami hanya lihat saja sambil menunggu dagingnya matang. Kami makan saladnya dulu. Ternyata ada orang yang memperhatikan kami adik-adik. Lalu orang itu datang menghampiri kami dan mengajari kami cara makannya, membalik-balik daging yang tadi diletakkan di atas kompor, mengaduknya, lalu mengajari kami, ini loh caranya makan, sayurannya diletakkan, lalu di atasnya kasih daging, cocok dengan bumbu yang ini, cocok dengan salad yang ini. Kami baru tahu cara makannya. Dan kami semua yang ada di situ bisa menikmati makanan Korea karena ada yang memberitahu, karena ada yang menolong kami ketika melihat kami ini mengalami kesulitan dan bingung. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Imamat 25 ayat 35 berkata, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk peduli ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, ketika melihat orang lain tidak tahu, ketika melihat orang lain mengalami sesuatu yang tidak enak dan kita bisa menolong. Ketika adik-adik melihat mamah repot, jangan berpikir bahwa biarinlah itu memang kerjaannya mamah. Jangan berkata, kan mamah enggak minta tolong sama aku. Ketika adik-adik melihat papa sedang kewalahan, ngurus ini, ngurus itu, adik-adik juga bisa menolong papa dan papa. Adik-adik bisa membantu papa dengan melakukan apa yang adik-adik bisa. Ingat, apa yang adik-adik bisa. Jangan memaksa membantu tapi tidak bisa, nanti malah jadi tambah repot. Adik-adik, mari kita belajar untuk peduli. Peduli melihat keadaan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Peduli untuk menyediakan diri membantu orang yang mengalami kesulitan. Oke. Terima kasih. God bless you.